Shalom blessed people, balik lagi bersama dengan gue, Unedo Tesalonika Gultom, dan lo lagi nonton Christian Daily Channel. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya kalau blessed people mendapatkan berkat dari setiap videonya Christian Daily Channel. Jangan lupa juga nonton videonya sampai habis ya, biar blessed people juga bisa mendapatkan pemahaman yang penuh dari videonya Christian Daily Channel. Well, di awal video ini masih dari tema bulan Agustus 2021 yang sebentar lagi bakal berakhir, yaitu Trial by Fire. Dan untuk mengawali video kali ini, gue mau bilang buat blessed people untuk stop ikut Yesus. Sekali lagi gue katakan, berhenti, stop untuk ikut Yesus. Stop ikut Yesus kalau lo cuma mau enaknya doang. Karena gue mau kasih tahu blessed people, selama lo ada di dunia, mengikut Yesus itu bukanlah hal yang mengenakan secara daging dan menua yang sesungguhnya. Hasil dari kita mengikut Yesus selama ada di dunia adalah nanti ketika nyawa kita udah nggak ada. Selama di dunia, kita anak-anak Tuhan akan selalu diproses, akan selalu dimurnikan, akan selalu masuk di dalam yang namanya penyaringan. So stop ikut Yesus kalau lo masih berpikir ikut Tuhan itu akan enak banget. So berhenti ikut Yesus mulai dari sekarang kalau lo berpikir ikut Yesus adalah hal yang sangat amat menyenangkan. Ikut Yesus akan mendapatkan 1001 kemudahan. Dan gue mau bilang sama blessed people, lo salah. Mengikut Yesus itu harus mau menderita. Ikut Yesus lo harus mau pikul salib, lo harus matiin kedagingan lo. Mengikut Yesus lo harus melepaskan setiap hak yang lo pikir itu punya lo. Trial by Fire tentunya berhubungan untuk pembahasan dalam video kali ini, dan ayat yang akan dipakai ada dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan pada video kali ini memiliki judul perikop pokok anggur yang benar. Kita langsung mulai di ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kira-kira udah mulai nangkep belum perkataan gue di awal video dengan firman yang sudah dibaca barusan? Kalau misalnya masih belum ngerti sambungannya di mana, kita bakal kupas. Kita mulai pembahasannya dari ayat yang kedua. Di situ firman Tuhan mengatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Poin dari ayat yang kedua ini, setiap ranting yang berbuah ataupun yang tidak berbuah itu sama-sama mengalami yang namanya pemurnian, sama-sama mengalami hal yang gak enak, tapi tujuannya berbeda. Gue ulangi sekali lagi, dari Yohanes pasal 15 ayat yang kedua, di situ memberikan sebuah pengertian bahwa ranting yang tidak berbuah dengan ranting yang berbuah sama-sama mengalami hal yang gak enak, tapi dengan tujuan atau hasil akhir yang berbeda. Di mana
di ayat kedua, kalimat atau kata-kata yang paling terakhir, di situ kita bisa lihat yang dikhususkan kepada ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Sampai sini paham? Blessed people. Kalau ranting-ranting yang berbuah dibersihkan dengan tujuan supaya dia bisa berbuah lebih banyak, pertanyaannya, kalau rantingnya nggak berbuah, terus diapain? Jawabannya ada di ayat yang ke-6. Di situ firman Tuhan berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Dua-duanya ada akhir yang bersifat kekal. Yang berbuah dibersihkan, tujuannya apa? Supaya continuous, bisa berbuah terus. Berbuah terus, bahkan lebih banyak. Yang tidak berbuah dipotong, dimasukkan ke api supaya dia lenyap untuk selamanya, bukan untuk sementara. Paham ya? Jadi poin yang pertama dari pembahasan kita kali ini berkaitan jangan ikut Yesus kalau cuma pengen enaknya aja, yaitu bahwa setiap ranting yang berbuah ataupun yang tidak berbuah sama-sama mengalami namanya pemurnian, sama-sama melewati yang namanya proses yang gak enak. Hanya endingnya berbeda. Yang berbuah supaya bisa berbuah lagi lebih banyak. Yang tidak berbuah supaya dia lenyap untuk selamanya. Poin yang kedua berkaitan dengan jangan ikut Yesus kalau cuma mau enaknya aja. Kita baca ulang di ayat yang kelima. Ini sebagai poin yang kedua untuk video kali ini. Firman Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi, bukan merasa tinggal di dalam Bapa. Yang benar, lo tinggal dalam Bapa dan Bapa tinggal di dalam lo. Bukan ngerasa, bukan gue pikir. Iya, gue pikir selama ini gue tinggal dalam Bapa dan Bapa dalam gue. So, pastikan kalau lo tinggal dalam Bapa dan Bapa tinggal dalam lo. Untuk orang-orang yang tinggal di dalam Bapa dan Bapa tinggal di dalam dia, berdasarkan ayat yang kelima, maka ia akan berbuah banyak. Sebab di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. So, mau sampai kapan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Mau sampai kapan lo mengandalkan relasi lo? Mau sampai kapan lo mengandalkan harta orang tua lo? So, mau sampai kapan lo mengandalkan prestasi lo, kepintaran lo, dan ketampanan lo atau kecantikan lo? Karena di luar Yesus, sekalipun lo kaya, karena di luar Yesus, sekalipun lo pintar, karena di luar Yesus, sekalipun lo punya relasi yang banyak, karena di luar Yesus, sekalipun lo cantik atau tampan, lo nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi stop ya untuk mengandalkan diri lo sendiri. Stop untuk mengandalkan apapun yang ada di dunia ini. Karena di ayat yang barusan itu udah jelas banget. Di luar Yesus, lo dan gue nggak bisa berbuat apa-apa. Dan di ayat yang terakhir, ayat yang paling sering diputar balikan oleh beberapa orang, kita akan perjelas dalam video kali ini, yaitu dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Di sini firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wey, jangan cuma potong di ayat yang berikutnya ya, yang terakhir-terakhir tuh. Orang seringkali cuma memotong ayatnya sampai di sini. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dia lupa ada kalimat sebelumnya yang mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu syaratnya. Ngerti nggak lo? Gue bakal balik kebenaran firmannya biar blessed people lebih jelas ya. Dan bagaimana bunyinya kalau kita balik? Mintalah apa saja yang blessed people kehendaki dan blessed people akan menerimanya. Kalau blessed people ada di dalam Yesus dan firman dari Yesus tinggal di dalam blessed people. Lo paham? Dari ayat yang ke-7, bagian yang A adalah sebagai syarat dan bagian B adalah hasil atau bonusnya. Jangan lu cuma mau hasil, jangan lu cuma mau bonus. Itulah sebabnya di awal video ini gue bilang stop ikut Yesus kalau lu cuma mau enaknya aja. Yesus bukanlah sebuah pribadi yang bisa jadi tempat untuk lo minta-minta. Jangan pakai ayat ini untuk jadi senjata ketika apa yang lu minta nggak didapatkan. Lu protes sama Tuhan, lu klaim ayat ini. Mana katanya firman Tuhan di Yohanes pasal 15 ayat 7 dibilang, apa aja yang gue minta, gue bakal dapat. Hello, ada ayat sebelumnya bos.
ada kalimat sebelumnya di ayat yang ke-7. Dan sampai akhir video, gue mau tetap bilang, stop ikut Yesus kalau lu cuma mau enakin doang. Karena mengikut Yesus bicara tentang proses. Mengikut Yesus itu bicara tentang bagaimana caranya kita berbuah. Dan gue selalu terngiang terhadap lagu sekolah minggu yang mengatakan baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci dan doa tiap hari ini adalah sebuah proses kalau mau tumbuh. Iya nggak sih? Karena nggak mungkin lo tiba-tiba langsung bertumbuh, bos. Harus ada prosesnya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kita akan semakin berbuah banyak kalau kita tinggal dalam Bapa dan Bapa di dalam kita. Karena di luar itu, lo nggak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun lo ganteng, lo cantik, lo pinter, punya prestasi, punya kekayaan, punya relasi, semuanya bullshit. Karena hal-hal itu nggak bakal bisa nyogok Tuhan supaya kita lolos dari api penyucian, nyogok Tuhan supaya kita lolos dari penyaringan. Jadi paham ya blessed people ya. Dan di akhir video ini, gue mau mengajak untuk blessed people, kita sama-sama untuk berjuang. Firman ini, video ini, bukan cuma untuk blessed people yang nonton, tapi juga untuk gue yang menyampaikan. Gue tahu ini bukan hal yang ringan. Gue tahu ini sangat berat. Gue tahu ini adalah hal yang gak enak. Tapi gue mengajak blessed people, yuk sama-sama kita berjuang. Yuk sama-sama kita menyenangkan hati Tuhan. Yuk sama-sama kita berjuang untuk mewujudkan ayat ke-8 dari Yohanes pasal 15. Di sini firman Tuhan dikatakan, dalam hal inilah, ketika Bapa dalam kita, kita dalam Bapa, kita berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku, Bapakmu, Bapa kita dipermuliakan. Yaitu jikalau kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kalau lo berbuah banyak, kalau gue berbuah banyak, kita baru bisa disebut sebagai murid-murid Yesus. So blessed people, sampai di sini dulu video dari Christian Daily Channel. Semoga blessed people bisa diberkati dan bisa belajar sama-sama kita berjuang setiap harinya melalui video-video dari Christian Daily Channel. So kembali gue ingetin, jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Nyalain lonceng notifikasi kalau blessed people mendapatkan berkat dari setiap videonya Christian Daily Channel. Dan terima kasih buat blessed people yang udah nonton video ini sampai habis. Kita bertemu lagi di video berikutnya. So, see you and God bless you. And as always, keep the faith.